Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Let's Talk with Ida Kuraini. Kali ini saya masih ada di Princeton, melanjutkan sesi kita sebelumnya. Saya akan bahas mengenai bagaimana kita berbagi waktu dengan tim kita. Ada profesi sales yang hari ini juga membutuhkan pengembangan tim. Artinya tidak saja ditargetkan sebagai personal production dari perusahaan, tetapi kita selain ditargetkan untuk personal production kita ataupun produksi pribadi kita, perusahaan juga mengingat kita untuk membangun tim kita. Nah, apa tujuannya di dalam membangun tim? Biasanya perusahaan berharap dengan adanya tim di bawah kita, maka penetrasi pasar yang akan terjadi pun akan menjadi lebih luas, dan juga income dari kita sebagai leader pun akan menjadi lebih besar. Kenapa? Pada saat anggota tim kita tadi melakukan penjualan atau closing, kita sebut biasanya sales closing, maka kita pun akan mendapatkan sejumlah uang atau sejumlah insentif yang biasanya bisa disebut dengan overriding, atau bisa juga disebut dengan bonus, atau juga disebut dengan komisi tambahan, atau juga disebut dengan insentif. Nah, pada saat kita mempunyai kewajiban untuk membangun tim kita, selain kita juga harus dipastikan mencapai target penjualan kita secara pribadi, maka ada waktu yang harus kita bagi. Nah, biasanya kalau pengalaman saya, pada saat saya siap dipromosikan sebagai seorang manajer, entah itu karena saya punya keahlian di dalam membangun tim saya atau mendevelop tim saya, atau juga memang karena pandai untuk mengajak orang lain ada di tim saya, maka pada saat itulah kita harus punya komitmen yang tinggi terhadap tanggung jawab kerja kita sebagai seorang manajer tentunya. Karena tidak ada di antara anggota tim kita tadi yang mau kita rekrut, tetapi setelah itu mereka tidak dibantu dalam pengembangan karirnya. Nah, ini juga sering terjadi. Kenapa? Tanpa sadar kita malah asik sebagai seorang personal production atau personal producer dan melupakan tim kita. Dan kita hanya berharap mereka produksi, tapi kita tidak membantu mereka bagaimana untuk mendapatkannya. Nah, tentu hal ini menjadi tidak fair, karena kita kan juga tadi dibayar ya. Pada saat mereka mendapatkan closing, kita akan mendapatkan sebagian income dari mereka yang tidak memotong income mereka, tetapi itu sudah menjadi kompensasi benefit yang memang didesain khusus oleh perusahaan untuk setiap para leadernya tadi. Nah, kalau kita hari ini punya komitmen waktu 1 hari kerja 6 jam, biasanya saya spend waktu untuk membangun tim saya bisa jadi 50-50 ataupun bisa jadi 60-40. Tinggal lihat kembali sejauh mana hari ini atau tahun ini Anda ingin mendapatkan performance yang seperti apa. Kalau Anda ingin mendapatkan performance yang luar biasa dalam tahun berjalan tersebut, maka biasanya saya membagi menjadi 2 target. Target pertama adalah dari personal production saya, lalu 60%, 70-80% itu harus dari mereka. Jangan sampai dibalik ya. Artinya gini, produksi satu tim itu ternyata dihasilkan 80% dari personal production saya sebagai leader. Terlihat baik kelihatannya secara kasat mata, tapi sebetulnya itu tidak mendidik tim kita untuk mereka juga bertumbuh. Artinya Anda tidak berusaha untuk membantu tim Anda untuk mereka juga mendapatkan kesuksesan sama seperti Anda hari ini. Jadi akan lebih fair kalau personal production kita, let's say hanya kita batasi dari 30% total target kita. Nah, 70% berasal dari anggota tim kita yang lain. Bagaimana cara membaginya? Kita lihat di sini. Kalau hari ini saya mulai dengan tim kerja yang let's say hanya 2 orang deh ya, yang paling gampang dikerjain itu hanya 2 orang. Padahal sebetulnya kita juga bisa membangun untuk 10 orang, 15 orang, 20 orang, 30 orang. Nanti ada teknik-tekniknya sendiri ya. Karena pada akhirnya jenjang karir tadi kan akan terus naik. Nanti yang di sini dibantu di sini dibantu, saling membantu nih satu sama lainnya ya. Nah, penting punya standarisasi yang sama dalam bekerja dan tidak membeda-bedakan antara tim yang satu dengan tim yang lain hanya karena salah satunya misalnya Anda melihat dia kelihatannya jauh lebih potensi nih. Enggak juga teman-teman. Kalau memang Anda melihat dia lebih punya potensial, justru sebetulnya kita nanti tidak perlu terlalu banyak
menghabiskan waktu kita dengan dia, karena berarti skill dia, knowledge dia jauh lebih banyak dibandingkan anggota tim kita yang lain. Nah, nanti kita bagi dengan namanya windows atau jendela ya. Jendela 1, jendela 2, jendela 3, dan jendela 4. Apa artinya? Jendela 1 artinya anggota tim saya yang ada di jendela 1 adalah orang-orang yang hari ini cukup ya 1 minggu sekali saya lakukan personal development pada mereka. Jendela 2 adalah mereka yang hari ini saya butuh attention lebih untuk dia, kurang lebih 50% dari waktunya dia ya. Yang ketiga yaitu kita lebih banyak lagi harus spend waktu kita kepada dia, kurang lebih 75%. Bisa jadi kalau yang tadi Windows 1 saya cukup 1 minggu sekali saya melakukan one on one dengan dia, bisa jadi yang ada di box 2 saya perlu melakukan one on one 1 minggu itu 2 kali, dan seterusnya 3 kali dan 4 kali buat para anggota tim yang baru. Wajar saja karena mereka yang anggota tim baru kita, mereka belum tahu apa-apa atau masih sedikit kemampuannya di dalam melakukan pengembangan bisnisnya, maka sebagai seorang leader kita harus lebih banyak memberikan waktunya. Hanya memang ada yang namanya limitation time, ada namanya jangka waktunya ya. Oke, di bulan pertama saya akan perhatikan dia kurang lebih 100% dari waktu yang kita punya, nanti dibagi lagi dari yang tadi kita udah ambil 30% untuk kita ya. Jadi kita punya 70% buat tim kita, nanti kita bagi-bagi lagi. Nah, di bulan kedua maka saya cukup melakukan pengembangan diri kepada mereka hanya kurang lebih menjadi 75%. Tadi kan awalnya 100% di bulan pertama. Di bulan kedua saya hanya perlu 75%. Di bulan ketiga saya sudah mulai mengurangi intensitas saya untuk terlalu lebih banyak memberi waktu pada dia, karena saya punya lagi tim saya yang baru nantinya. Ya. Jadi yang ada di Windows 1 bulan depan masuk ke Windows kedua. Nanti bulan depan lagi yang di Windows kedua dia masuk ke Windows ketiga. Lalu berikutnya lagi, satunya lagi di Windows keempat. Atau maaf, kita balik ya, dari Windows keempat kita pindahkan menjadi Windows ketiga, dari Windows ketiga kita pindahkan ke Windows kedua, lalu kita pindahkan ke Windows yang satu. Tetap minimal 1 minggu sekali kita harus ketemu dengan tim kita untuk melakukan one on one coaching ya, atau kita sebut dengan performance review planning. Jadi kita harus bisa mereview planning yang mereka lakukan, dan kita juga membantu mereka untuk membuat planning-planning yang mereka bisa kerjakan di minggu-minggu berikutnya. Dengan demikian maka secara berkesinambungan dan konsisten kita bisa membangun tim kita. Artinya pastikan calon tim kita yang baru tadi kita masukin ke Windows yang keempat untuk yang pertama kali dia baru bergabung. Bulan depan dia masuk ke Windows yang ketiga, berarti waktunya hanya 75% untuk kita kasih ke mereka. Lalu di bulan berikutnya berarti ya ada di Windows kedua, berarti ada di 50%. Nah, terus circle-nya ya berlaku. Jadi begitu nanti semuanya yang dari 4 pindah ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1, lalu yang baru lagi masuk ke 4, 4 menjadi ke 3, 3 menjadi 2, 2 ke 1. Nah, pada saat mereka sudah ada di sama-sama 1, mereka juga kita encourage untuk bisa lebih mandiri dalam melakukan pekerjaannya. Sehingga proses regenerasi kita pun akan berjalan dengan baik. Nah, at least kita sebagai leader bertanggung jawab, hanya tidak saja di awal biasanya kan seorang leader bahkan terlalu berlebihan di dalam merekrut ya. Yuk kamu bergabung yuk di sini yuk, nanti kamu bakal mendapatkan ini. Anda mencoba untuk meyakinkan mereka berada di tim kita. Tetapi kelanjutannya, kenyataannya banyak sekali para leader yang lupa untuk memberikan waktunya kepada mereka, justru sibuk sendiri untuk melakukan personal production. Memang dibutuhkan waktu yang cukup dan dibutuhkan energi tentunya, tapi jangan lupa kita juga akan mendapatkan overriding dari mereka. Oke, sampai jumpa di Let's Talk with Ida Quraini berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.